Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yusuf ini kalau dari 25 kisah para nabi itu baru 11, Pak. Baru 11. Berarti masih ada 14 nabi lagi. Jadi disiapkan usianya, disiapkan niatnya, seandainya nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dicatat meninggal dalam keadaan untuk mengikuti kajian sejarah para nabi. Luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang berkaitan dengan para nabi ini, dan tentunya ketika Allah sampaikan kisah para nabi dalam Al-Qur'an itu, Pak, sejatinya Allah ingin memperbaiki akhlak kita. Allah ingin memperbaiki akidah kita. Allah juga ingin memperbaiki ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kisah dikisahkan oleh seorang kakek kepada cucunya supaya cucunya cepat tidur, bukan. Bukan hanya itu. Bukan sekedar kisah yang dipaparkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kepada umatnya agar ada bahan pembicaraan semata, tidak. Tetapi kisah ini itu bisa bermanfaat bagi Nabi SAW karena kisah sesama Nabi yang engkau alami wahai Muhammad, yang engkau hadapi wahai Muhammad, bandingkan dengan yang dihadapi oleh nabi-nabi sebelum kalian. Penentangan yang dilakukan oleh umat mereka seperti apa? Terus kalau umatmu ada yang menentang dirimu, coba bandingkan. Luar biasa, atau lebih rendah, atau sama, atau sebagaimana. Itu menunjukkan bahwa nabi-nabi terdahulu pun juga punya masalah, problem dengan masyarakatnya. Ada pula para nabi bukan hanya dengan masyarakat, tapi problem yang dihadapi adalah dengan keluarganya sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ke-11 dari 25 kisah para nabi itu kisah nabi kita Yusuf alaihissalam bin Yakub. Jadi ketika Yakub alaihissalam itu meninggalkan Palestina, tanah Kan'an, Palestina, sekitar itulah pokoknya, ya, menuju ke utara ke daerah Haran. Dia tinggal bersama pamannya itu karena ada masalah dengan saudara tuanya. Kemudian dari Haran sana itu pulang kampung, balik lagi ke Palestina. Itu bukan hanya 2 istri yang dibawa, tetapi 4. Berarti dari pengembaraan itu, perpindahan tempat itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub, pulang itu membawa istri, membawa anak, jumlahnya 11 dengan 4 orang istri. Yang dulu kita sampaikan sebulan yang lalu, ya kan, kalau nggak salah, itu asalnya ingin meminang salah seorang wanita, tapi oleh calon mertuanya ternyata dinikahkan dengan kakaknya. Nggak boleh, harus kakak dulu baru adiknya. Nah, saat itu syariat masih membolehkan menikahi kakak dan adik. Kalau kamu tetap mau menikah dengan adiknya, kamu harus bekerja padaku selama 7 tahun lagi. Akhirnya diikuti. Kalau orang sudah cinta, rela apa pengorbanan bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu ini cinta pada Allah, yang ada kan menuntut. Aku punya keinginan, kenapa Allah tidak mengabulkan?
Aku pengen ini, kenapa Allah tidak memberikan? Aku pengennya ini, kenapa Allah tidak menuruti? Itu kan keinginan siapa? Kita. Jadi dianggap Allah subhanahu wa ta'ala itu pembantu kita. Na'udzubillah. Dianggap Allah subhanahu wa ta'ala karyawan kita. Kita seolah-olah tuannya, yang segala keinginannya harus terpenuhi. Mana ada? Yang ada otakmu dibalik. Allah yang harus dituruti keinginannya, maka pasti Allah akan memberi balasan kepadamu. Kamu mau mengucapkan la ilaha illallah, keinginan siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kamu menuruti keinginan Allah, mau mengucapkan la ilaha illallah, Allah kasih itu, Pak. Ini kuncinya. Kamu boleh masuk ke surgaku, boleh menikmati apa saja yang ada di sana, boleh tinggal di sana. Berapa lama? Sebulan? Terus kita menuruti perintah Allah itu, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus menuruti perintah Allah untuk sholat, menuruti perintah Allah untuk zakat, puasa, berbuat baik dengan orang tua. Berapa lama? Itu kan selama nyawa dikandung badan. Ada yang 60 tahun udah selesai kamu, silahkan nanti kamu di akhirat masuk surga selama-lamanya. Ada yang 70 tahun istiqomah menyatakan diri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kunci diberikan, silahkan kamu selama-lamanya tinggal di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih sayang terhadap kita? Allah sayang dengan kita, maka harus dibalik. Bukan Allah harus melayani kita, bukan Allah yang harus menuruti semua keinginan kita, tetapi apa? Kita yang seharusnya menuruti keinginan Allah. Niscaya kunci surga Allah berikan kepada kita. Kalau enggak nanti diminta lagi, Pak, kuncinya itu. Maka kisah-kisah yang dipaparkan dalam Al-Quran, para nabi itu mengingatkan manusia melalui para rasul yang Allah utus itu. Apa itu? Supaya kalian ini itu bukan menghendaki Allah memberikan apa yang kalian mau. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Menciptakan langit dan bumi Allah. Yang kamu sembah berhala. Itu kan tidak boleh. Ada kan orang seperti itu, Pak? Jahiliyah. Zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kembali ke Nabi, ayah Nabi Yusuf alaihissalam itu balik dengan 4 orang istri, 11 orang anak laki-laki, dengan membawa harta benda yang sangat banyak, kaya. Maka kemarin saya sampaikan, merantaulah, tapi pulang kampung harus menjadi orang yang sukses. Gitu. Udah merantau bertahun-tahun, pulang menjadi orang yang tidak sukses begitu. Orang tua yang menunggu di kampung kasihan. Merantaulah. Kalau kamu merantau mencari ilmu, pulang harus jadi orang yang alim. Merantaulah. Kalau kamu mencari rizki, pulang harus dapat rizki. Itu. Nah, seperti itu Nabi Yakub alaihissalam. Ada yang meniru seperti itu. Rata-rata kita seperti itu kan. Merantau karena ingin merubah supaya lebih baik. Pulang sekarang. Sehingga keluarga besar siapa tadi? Nabi Yakub alaihissalam itu berpindah dari Haran di sana. Sekarang mereka tinggal di tanah Palestina, sekitar situ, tanah Kan'an. Ya, daerah Palestina itu. Nah, kita membayangkan Nabi Yakub dengan anak-anaknya dan ternak-ternaknya bertambah usia, bukan semakin kuat tenaganya,
Tetapi bertambah usia, tenaganya mulai berkurang. Terus siapa yang menggembalakan domba milik mereka, hewan piaraan milik mereka? Anak-anaknya yang tua-tua itu yang menggantikan peran ayahnya untuk apa itu? Untuk menggembalakan harta benda mereka supaya beranak pinak, berkembang biak. Itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun mereka. Rukun. Mereka tinggal di situ. Oh, ada huri. Sahih? Oh ya. Ini bapak dan ibu. Jadi keluarga besar itu tinggal di Palestina. Itu. Mereka ada di sana. Kemudian lahirlah adik Nabi Yusuf alaihissalam. Namanya bin Yamin. Sehingga mereka laki-laki jumlahnya 12. Saat melahirkan Binyamin inilah ibu dari Nabi Yusuf itu meninggal dunia. Dan bapak ibu, Nabi Yusuf dan Binyamin itu lahir dari seorang ibu yang sangat cantik. Itu cantik. Itu adalah ibu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kalau dikisahkan Nabi Yusuf itu tampannya minta ampun, sampai-sampai ketampanan itulah yang menyebabkan Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara. Gara-garanya apa? Gara-garanya ketika istri penguasa Mesir itu menjadi bahan pembicaraan di kalangan orang-orang yang ada di kota itu, dia ingin membela diri. Diundanglah para wanita, dikumpulkan di satu tempat, dikasih pisau sama buah, kemudian dipanggillah Yusuf. Yusuf keluar sedetik saja itu, mereka lihat Yusuf keluar seluruh mata memandang Yusuf. Mereka itu mengiris tangan mereka sendiri. Berapa jam? Berapa lama? Sekejap. Terpana melihat Yusuf. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Mereka tidak sadar tangan mereka sendiri diiris. Seandainya di situ suruh lama-lama berjam-jam, bisa-bisa tangan yang satu lagi teriris, terus teriris. Apa kata istri penguasa itu? Kalian baru sekejap melihat Yusuf, aku di rumah bersama dia berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun. Nah, itu Pak caranya. Ya, ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga Yakub di situ, Palestina. Ya, terus kemudian di situ dilihat dari riwayat Imam Bukhari dikatakan nasab Nabi Yusuf alaihissalam itu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-Karim, itu Nabi Yusuf, Ibnul Karim, anak dari orang yang mulia, yaitu Yakub. Ibnul Karim, anak orang mulia, yaitu Ishak. Ibnul Karim, anak yang mulia, yaitu Ibrahim. Masya Allah Pak, berurutan. Anak yang lain tidak muncul karena tidak punya prestasi. Jadi yang mengangkat orang tua harus ada di antara kita, anak kita yang punya prestasi, supaya nama kita ikut terangkat. Itu Pak. Sebab Nabi Yusuf alaihissalam, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, keturunan Nabi, kakeknya Nabi, uyutnya Nabi, luar biasa. Ini dimulai dari mimpi Nabi Yusuf. Ini surat Yusuf Pak. Sampai Allah Subhanahu wa taala ayat 3 itu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami wahai Muhammad akan mengisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik. Versi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kisah-kisah yang ada di manusia, ya ini kalau layarnya dua sini mas ini, ya orang terbagi dua. Coba layar satu di belakang saya, orang akan di tengah semua. Itu jadi biarin saja mereka cari tempatnya sendiri, mana enaknya gitu Kang. Jadi kisah Nabi Yusuf oleh Allah dikatakan apa? Kisah terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin.
Mulai di sini Pak, keluarga Nabi Yusuf alaihissalam, terus kemudian jumlah mereka sekarang 12 bersaudara, yang paling kecil Benyamin, kemudian Nabi Yusuf. Yang lainnya sudah dewasa, mereka sudah bekerja, sehingga ketika mereka bekerja menggembalakan domba mereka, piaraan mereka, Nabi Yusuf dan juga Benyamin itu tinggal di rumah. Bapak dan ibu itu ternyata mereka punya kecemburuan. Enak dia ya. Apa itu? Kita yang menggembala domba, cari makan, sedangkan dia sama-sama anaknya tinggal di rumah. Kita kepanasan, dia tidak. Kita kelelahan, dia tidak, hanya main saja. Pikiran siapa? Saudara mereka. Benyamin dan Nabi Yusuf itu sekandung, satu bapak satu ibu. Yang lainnya itu saudara tiri. Saudara tiri Pak. Nah, kemudian bapak dan ibu mereka sudah mulai, padahal jiwa mereka itu sudah dewasa, tubuh mereka lebih besar karena mereka anak yang lebih dulu lahir. Sedangkan Yusuf dan Benyamin masih kecil Pak. Tapi inginnya mereka dituntut sama-sama anaknya. Kami kerja, dia juga harus kerja. Nah ini orang tua harus pandai menyikapi. Anak terkadang tidak berpikir seperti itu Pak. Gitu. Kemudian kita pun tahu kenapa kok orang tua itu lebih sayang kepada seseorang, lebih perhatian kepada seseorang. Bisa jadi yang pertama, dia paling kecil. Karena paling kecil, lebih disayangi. Kemudian yang kedua, sedang sakit. Sedang sakit. Coba kalau kita ketemu anak-anak kita, mereka sedang sakit Pak, ya kan? Apa yang dia minta kita turuti. Kasih sayang kita berikan kepada anak-anak kita, terutama mereka yang sedang sakit. Pasti kasih sayangnya akan dicurahkan lebih. Yang kedua. Yang ketiga, kasih sayang orang tua kepada anak akan diberikan lebih kapan itu? Ketika anaknya baru pulang dari bepergian, pergi jauh ke sana Pak. Apakah dia itu menuntut ilmu, jarang pulang kan itu? Atau dia bekerja merantau keluar? Ketika dia pulang lebaran atau apa, pasti orang tua mau makan apa? Itu kan diperlakukan beda. Ini saat itu di Palestina keluarga Nabi Yakub alaihissalam itu, anak-anak yang tua, saudara tiri Nabi Yusuf dan Benyamin itu tidak mau yang seperti itu. Atau mungkin saat itu mereka khilaf. Oh wajar, dia tidak disuruh untuk menggembala bersama kita karena masih kecil. Apalagi ibunya juga sudah meninggal dunia. Saat itu mereka mungkin khilaf. Kalau enggak, oh berarti sudah termakan hasutan setan untuk benci dengki dengan Yusuf dan Benyamin, saudara tiri mereka. Itu Pak, itu saudara tiri yang paling kecil. Nah, saat itu ayat keempat itu Allah mengatakan Nabi Yusuf itu bermimpi. Mimpi. Apa dalam mimpinya itu? Nabi Yusuf bilang ke ayahnya, wahai ayah, tadi malam aku bermimpi ada 11 bintang, terus 1 matahari, wal qamara 1 bulan, ra'aituhum li sajidin. 11 bintang itu ditambah matahari dan bulan itu semuanya sujud kepadaku. Sujud kepadaku. Berarti Nabi Yusuf yang masih kecil itu Pak mendapat mimpi seperti ini, cerita kepada Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Luar biasa, mimpimu ini indah sekali. Ya, nikmat itu wahai anakku. Kamu mimpi yang indah itu kenikmatan. Apa kata Nabi Yakub kepada putranya? Wahai Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu yang indah ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Kalau dia tahu kamu bermimpi indah seperti ini, mimpi saja,
Bisa jadi mereka itu akan merangkai satu upaya bagaimana mencelakakan dirimu. Dia akan merencanakan sesuatu untuk mencelakakan dirimu gara-gara kamu mimpi indah. Apalagi kalau kamu mendapatkan kenikmatan yang bisa dilihat oleh mata. Maka ikhwas sekalian, an-ni'matu mahsudatun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu terkadang membuat orang lain itu iri dan dengki. Makanya hati-hati. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, kepada siapa kita harus memperlihatkan kenikmatan itu. Kalau salah kita itu memperlihatkan atau menceritakan kenikmatan itu, yang ada orang tersebut menjadi benci. Ini pas. Masa ayahnya benci? Kan tidak. Cerita ke ayahnya, bahkan ke saudaranya saja ayahnya itu melarang, jangan. Mungkin sudah tahu ayahnya tabiatnya itu tidak baik. Oh, nanti ada konflik, begitu. Benar ikhwas sekalian. Ya. Sejak mendapat cerita tentang Nabi Yusuf bermimpi ini, terus dilarang kamu jangan cerita ke saudaramu. Karena nikmat yang Allah berikan kepada seseorang diketahui oleh orang lain yang tidak pas, bisa jadi orang tersebut menjadi benci kepadamu, iri dan dengki. Hati-hati Pak, menceritakan kenikmatan, memperlihatkan kenikmatan. Makanya ini para pemuda, kalau kalian nanti menikah satu ketika, kalian bahagia, tapi jangan diumbar kebahagiaan kalian. Itu kan di sembarang tempat ada yang sakit hati. Siapa itu? Orang lain yang berkompetisi yang gagal tadi itu. Iya tak? Ada beberapa orang yang ingin melamar dia. Dia ditolak gara-gara Anda yang masuk, Anda diterima, seneng. Tapi yang ingin masuk tapi tertolak itu kan sedih. Ditambah kalian itu pamer kemesraan di depannya, tambah sakit dia. Akhirnya berdoa, ya Allah, dengkinya muncul. Hati-hati, gitu kan? Berarti apa? Kebahagiaanmu menyisakan sakit hati di hati saudaramu. Itu terkadang seperti itu. Dilarang Pak, nggak boleh. Walaupun kepada saudara sendiri. Jadi harus tahu Pak posisi saudara kita. Apakah kalau saya cerita kepada dia, dia menjadi iri hati dan dengki atau tidak? Apakah kalau saya cerita, saya munculkan, saya perlihatkan kepadanya, dia menjadi orang yang sakit hati atau tidak? Kalau enggak, ceritakan. Kalau iya, jangan. Ini Pak, di zaman Nabi berarti seperti itu. Wahai umat Muhammad, saudaramu, saudara tirimu kalau kamu punya, terkadang dia iri terhadap dirimu. Maka kalau kamu mendapatkan kenikmatan, bagi. Kalau kamu mendapatkan kenikmatan tidak bisa membagi, jangan kamu pamerkan ke orang lain. Itu kan, orang lain juga ingin, tapi dia tidak mendapatkan. Yang ada apa? Dongkol, kesel, akhirnya dia marah kepadamu. Hati-hati kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Pak. Apalagi sekarang ada HP, dikit-dikit selfie, kemudian dipamerkan ke orang lain. Walaupun terkadang saya mikir, ketika dia itu men-share fotonya itu, yang ada bahagia. Apakah betul dia bahagia? Jangan-jangan menutupi kesengsaraan dan kesedihan dengan kebahagiaan yang dia munculkan dalam dinding ratapannya itu. Apa itu dinding ratapan itu? Apa itu? Wall ya, wall Facebook. Loh kan, mengadunya di dinding ratapan juga ternyata kalian. Itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, kenikmatan itu kamu harus pandai kepada siapa menceritakan. Kepada orang tuamu biar dia senang. Akhirnya tambah bahagia. Nabi Yakub bahwa ini calon penerusku, nabi gitu kan. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Seperti itulah cara Allah memilih dirimu wahai Yusuf, kemudian mengajarkan kepadamu takwil beberapa hal, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Setengah jam habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mimpi.
dan juga kenikmatan. Ya, mimpi bisa melihat bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Maka ketika mendapatkan kenikmatan, hati-hati, jangan diumbar sembarangan, tetapi sampaikan kepada yang siap menerima, tidak menjadikan iri dan dengki. Kita lanjutkan lagi, nanti kecemburuan ini muncul, ada actionnya, bukan hanya cemburu di hati Pak, tapi ada perbuatan yang dilakukan ini. Ayat berikutnya. Terima kasih, kita pending dulu untuk sholat Isya. Kalau sudah tahu ceritanya ya silakan pulang. Kalau ingin mendengarkan lagi, kita ambil hikmahnya untuk kita apalkan dalam kehidupan kita. Di samping kita ingin mendapatkan keberkahan dari thalabul ilmi dan ingin mendapatkan sapaan malaikat dan doa bagi orang yang menuntut ilmu, kita lanjutkan lagi. Terima kasih, kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga ya seperti itu. Keluarga Nabi Yakub itu punya anak. Kang Boni punya anak juga kan? Ada kecemburuan di antara anak-anak. Bagaimana cara mengatasi? Jangan sampai kita biarkan, padahal cerita ini sudah muncul di hadapan kita. Itu Pak yang dicatat. Ya. Nah, betul Pak. Kecemburuan itu muncul. Mereka tidak sadar bahwa itulah adik mereka walaupun beda ibu. Itu adik mereka masih kecil. Ibunya sudah meninggal dunia. Tapi ketika ayahnya itu memperlakukan lebih menyayangi, lebih mencintai, karena mereka masih kecil, karena ibu mereka itu sudah meninggal dunia, itu kan menghibur anak itu dengan memberikan kasih sayang berlebih dibandingkan saudara mereka yang lebih tua, saudara mereka yang lebih tua. Dan ternyata catatannya adalah saudara tiri, itu kan, itu dia terima. Kecemburuan itu ada. Apalagi ketika mendengar bahwa Nabi Yusuf bermimpi, seolah-olah ini penting, maka kasih sayang Nabi Yakub lebih kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa itu yang terjadi Pak? Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Saudara mereka yang lain, berarti kan 12 itu, dikurangi 2 jadi berapa? 10 laki-laki yang sudah gede-gede itu Pak. Itu mereka itu berkerumun, kemudian mereka berbicara di antara mereka. Itu lihat ayah kita saat ini. Dia itu lebih mencintai Yusuf dan adiknya dibandingkan kita. Ada satu saja yang mengucapkan seperti itu, yang lain nanti bilangnya ya gitu. Karena kalau yang satu itu diam tidak memunculkan, yang lain pun juga diam. Sama bapak dan ibu. Dulu waktu sekolah itu ketika nggak ada yang tanya, diam semua. Ada satu yang tanya, nanti kawannya tanya lagi, yang lain ikut bertanya. Ini juga sama. Ketika ucapan satu itu dimunculkan, yang lain akhirnya mengatakan apa? Ya betul. Itu seperti itu. Nah, kalau catatan yang satu lagi, Nabi Yusuf itu cerita mimpi ke ayahnya, itu menunjukkan kedekatan. Jadi bapak dan ibu, berbahagialah kalau anak-anak kita itu masih mau berbagi cerita dengan kita. Dan kita harus menyiapkan diri untuk apa itu? Siap untuk menjadi tempat keluh kesah anak-anak kita. Nabi Yakub menjadi bahan menyiapkan diri untuk menjadi tempat cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Itu catatan penting. Seolah-olah Allah bilang ke umat Muhammad, seharusnya kalian juga seperti itu. Nah, ini tentang saudaranya sekarang. Posisi masih di daerah Palestina, tanah sana Pak. 12 orang, 10 kumpul, yang 2 tidak. Apa kata mereka? Tuh ayah kami, ayah kita lebih sayang terhadap Binyamin dan Yusuf. Wa nahnu usbah. Kami ini kelompok besar.
Inna abana lafi dhalalim mubin, enggak bener itu ayah kita. Gitu? Terus apa ketika mereka berkumpul 10 orang ini, Pak? Uqtulu Yusufa. Supaya mereka mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kasih sayang itu lenyap karena ada Yusuf dan Binyamin. Berarti dianggap Binyamin dan Yusuf itu menjadi penghalang ayahnya menyayangi mereka. Untuk mendapatkan yang mereka inginkan, apa yang dilakukan? Singkirkan penghalang itu. Bunuh. Ya, Yusuf bunuh. Itu suara pertama. Jadi mereka bermusyawarah. Itu, Pak, makanya hati-hati anak kita. Mereka punya rasa cemburu terhadap saudaranya. Jadi kita harus pandai memperhatikan mereka. Jangan biarkan. Ini, ya, singkirkan itu yang menjadi penghalang. Gimana caranya? Bunuh. Terus ada yang lain. Jangan. Awitrahuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum. Kita buang saja. Berarti lebih ringan. Itu Bapak dan Ibu. Ada 2 opsi untuk menghilangkan penghalang itu. Ya. Yang pertama kita hilangkan dengan membunuh. Yang kedua kita hilangkan dengan cara kita jauhkan. Siapa yang meniru model kayak gini? Wah, ini menghalangi rencana kita gagal nanti. Gimana caranya? Singkirkan atau kita tepiskan dia di satu tempat sehingga keinginan kita bisa terlaksana. Oh, itu cara-cara saudara Nabi Yusuf. Tuh, ngeri kan? Orang lain bukan itu. Saudara mereka atau tidak? Sampai muncul seperti itu. Wahai ayah, wahai ibu, kelola kecemburuan anak-anak kita. Bukan orang lain, anak kita sendiri itu. Nah, wa takunu min ba'di qauman shalihin. Gak apa-apa, kita singkirkan Yusuf, kita bunuh Yusuf. Setelah itu kita menjadi orang soleh. Niatnya baik atau tidak itu? Setelah berbuat maksiat jadi orang baik. Jadi niat itu baik atau buruk? Ya masih niat baik itu, Pak. Iya kan? Oh, setan pinter. Itu yang seperti itu wah, ya bagus juga ini. Gak apa-apa kita melakukan kesalahan. Nanti setelah itu tobat. Itu kan seolah-olah kayak gitu kan? Iya, kalau ada waktu untuk tobat. Kalau setelah itu dia ikut mati, iya kan? Bahaya. Itu niat saudara Nabi Yusuf. Gak apa-apa. Supaya kita mendapatkan kasih sayang orang tua kita seperti dulu. Gimana caranya? Penghalang ini singkirkan saja. Gimana caranya? Bunuh. Jangan. Buang saja. Yang penting orang tua kita tidak bertemu dengan dia. Terus setelah itu gimana? Setelah itu kita tobat jadi orang soleh. Loh. Jadi orang solehnya sih oke. Tapi rencana jahat jangan loh itu. Jadi rencana jahat, kejahatan jangan direncanakan. Ini kan merencanakan kejahatan tak? Terus setelah itu dia menutupi kejahatan dengan kebaikan. Ini jangan ditiru. Kejahatan itu kita merencanakan atau tidak, itu terjadi. Dan naudzubillah, apalagi kalau direncanakan. Gitu? Tidak. Gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Kecemburuan anak-anak kita dikelola dengan baik sampai bermusuhan seperti ini. Terus qala qailum minhum la taqtulu Yusuf, jangan. Ya kan? Bunuh, buang, bunuh, buang. Terus satu orang itu yang angkat bicara. Wahai saudaraku, kalian tidak boleh membunuh Yusuf. Kita buang saja fi ghayabatil jubbi. Sumur yang jauh dari pemukiman ini, itu kan? Yang tidak dipakai oleh orang sini. Masukkan ke dalam sumur sana aja.
yaltaqithu ba'dus sayyarah. Nanti kalau kita buang di sana, sumur itu tidak dipakai oleh orang yang ada di sini, tapi biasanya dipakai oleh orang yang bepergian, musafir. Itu. Nah, nanti ketika ditaruh di sana, ada musafir itu ingin mengambil air, dia akan menemukan Yusuf. In kuntum fa'ilin, kalau kalian mau menyingkirkan Yusuf. Itu Pak. Jadi pertama opsinya apa? Bunuh, nyawa. Yang kedua, buang saja. Nah, buang saja kan nggak tahu, masih kecil dia. Yusuf masih kecil, 10 tahun, 12 tahun maksimal usia SD. Saudara tirinya udah gede-gede semua. Itu Pak. Hati-hati anak-anak kita itu. Ya, ini kecemburuan itulah yang menyebabkan mereka bermusyawarah untuk melakukan kejahatan. Siapa mereka? Bukan orang lain, saudara mereka sendiri. Saudaramu adalah musuhmu. Gimana caranya? Yang diterima dari beberapa opsi itu yang terakhir. Ya, kita bawa saja dia, kita buang ke sumur yang tidak dipakai oleh orang sini. Nah, kalau dipakai orang situ kan ketemu lagi, balik lagi kan gitu. Jadi di sumur yang tidak dipakai oleh orang sini. Berarti mereka survei dulu atau enggak? Survei. Mana sumur yang tidak dipakai oleh orang sini, Pak? Loh, jadi kejahatan butuh modal atau enggak? Butuh modal. Itu kan enak diberikan martabak kan? Bakso dingin-dingin malam-malam ini, Pak. Tuh, enak itu. Tapi dia tidak. Tuh. Nah, enggak pernah dipakai. Mana yang dipakai? Sebelah sana. Tapi ada musafir lewat, biar nanti diambil orang sana. Terus mereka merancang bagaimana caranya. Karena Yusuf ada bersama ayahnya. Kang Boni. Nih, perhatikan nih strateginya itu. Boleh ditiru nanti. Tapi untuk kebaikan. Untuk kebaikan, bukan kejelekan. Qalu ya abana, bertemu dengan ayahnya. Wahai ayahku, la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Itu arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Gitu. Jadi Yusuf bolehlah kami ajak main, bermain-main nanti bersama kami besok. Itu dia masih kecil kata ayahnya. Kami ini kan bisa menjaga dia. Karena niatnya biar Yusuf dilepas oleh ayahnya, boleh diajak pergi. Percayalah kepada kami. Ya. Tuh. Besok kami ingin mengajak Yusuf bermain. Lalu kau ngomong besok kami akan bawa Yusuf untuk masukkan ke, oh ya nggak boleh. Itu kan diajak main, senang-senang, gitu kan? Oh nanti kalau ada apa-apa gimana? Oh kami yang akan menjaga. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Aku kok rasanya nggak enak, kata Nabi Yakub, kalau engkau membawa Yusuf bersama kalian. Perasaan Pak orang tua itu, Pak. Ya, perasaan. Nabi Yakub merasakan kalau sampai Nabi Yusuf itu diajak mereka, kok rasanya kok nggak tenang begitu. Wa khafu ayyakulahu dzibu. Aku khawatir Yusuf dimakan serigala. Udah muncul dari mulut Nabi Yakub. Terekam oleh mereka. Wa antum anhu ghafilun. Kalian saat itu lupa untuk menjaga Yusuf. Akhirnya kecelakaan. Yusuf dimakan serigala. Dia masih kecil, tidak bisa membela diri. Dia lari, tapi larinya tidak sekencang kalian karena masih kecil. Dialog antara ayah dan ibu. Diplomasi, Pak. Antara ayah Nabi Yakub dan anak-anaknya yang berniat jahat. Adu argumentasi. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Kalau sampai Yusuf ini dimakan serigala, kami jumlahnya itu banyak, ada 10 itu, rugi sekali kami ini dengan badan kekar kami ini.
Itu. Jadi seolah-olah apa? Pasti kami akan menjaga dia dengan selamat. Itu adalah usaha argumentasi, segala kekuatan argumentasi itu dikeluarkan supaya apa? Keinginan membawa Yusuf keluar rumah diperbolehkan. Kalau anak kita apa? Wah, anak kita juga pintar, dia berdiplomasi supaya keinginannya terpenuhi. Oh, nanti gini gitu loh, Pak. Gitu. Nah, akhirnya apa? Enggak usah kita baca ayat-ayatnya saja. Itu pulang Pak mereka, Pak. Pagi akhirnya ya sudahlah, besok ajak kalian pergi. Diajak pergi, Pak. Ajak pergi. Tapi memang niat mereka jahat, diketahui oleh ayahnya atau tidak? Ayahnya nggak tahu. Ayahnya nggak tahu. Dibawa pergi itu anak itu, Nabi Yusuf oleh mereka. Tapi mereka punya niat jahat, ingin memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur yang tidak dipakai oleh orang kampung. Sudah niat mereka itu masuk ke sana, dimasukkan ke dalam sana. Jadi ketika mereka berhasil, itu senang mereka, dibawa dari rumah. Ayahnya sudah nggak kelihatan itu, Pak. Itu digini-gini. Kamu ini itu. Kadang dipukul-pukul. Adik tiri. Dan ada lebam-lebam itu ada. Orang lain itu bukan. Saudara mereka sendiri. Kedengkiannya itu, dia tega adiknya yang masih kecil itu disakiti, dicubit. Gara-gara kamu ayah tidak suka kepadaku. Mungkin diludahin gitu. Gara-gara kamu itu, Pak. Mungkin juga di kepala digini-giniin. Kalau orang nggak suka itu gimana sih yang dilakukan? Ya, anak kecil. Sepanjang jalan itu. Wahai kakak, kenapa kau perlakukan kayak gini itu? Sepanjang jalan. Nangis dan nangis Nabi Yusuf itu masih kecil. Diajak main. Tidak. Bohong mereka kepada ayahnya. Iya. Karena apa itu? Kecemburuan bapak dan ibu. Kecemburuan. Tuh. Akhirnya dibawa ke sana. Nah, setelah dibawa ke sana, dimasukkan benar ke dalam sumur, teriak-teriak, jangan, pakaiannya dilepas. Pakaiannya dilepas. Sudah sepanjang jalan disakiti oleh saudara tirinya sendiri itu, Pak. Karena kecemburuan tadi itu, pakaiannya dilepas, dimasukkan ke dalam sumur di sana. Masih kecil, usia SD, 12 tahunan ke bawah itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu sore mereka pulang ke rumah. Waja'u abahum isya'ay yabkun. Pagi dibawa, sore pulang ke rumah sambil menangis mereka, mengeluarkan air mata. Padahal mereka habis menyiksa saudaranya sendiri. Sebelum ditanya ayahnya, kenapa kalian menangis itu? Mereka bilang duluan, qalu ya abana, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Wahai ayahku, itu kami saat itu sedang berlomba berlari. Kami tinggalkan Yusuf, wahai Yusuf, jaga barang kami. Mereka bermain. Itu kan? Kurang hebat dia itu merencanakan. Padahal bilang ke ayahnya izinnya apa? Mau diajak main. Kok malah disuruh menjaga barang mereka? Yang main siapa jadinya? Mereka. Tidak ada kejahatan yang sempurna, Bapak dan Ibu. Gak ada. Gak sempurna. Bapaknya Nabi Yakub itu, kalian nangis, saya belum tanya kalian sudah menyampaikan sesuatu. Itu biasanya dia menyembunyikan sesuatu. Itu. Terus kemudian di situ dia bilang, ya, kami suruh Yusuf untuk menjaga. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Kami tinggalkan Yusuf di tempat barang-barang kami berlari, berlomba lari bersama saudara-saudara kami. Yusuf tidak. Kapan kamu ngajak main dia? Masih diem saja. Terus
ada harimau datang kemudian menerkam Yusuf. Wa ma anta bimu'minin lana, pasti ayah tidak percaya dengan kami. Bapaknya belum ngomong itu, dia sudah bilang seperti itu. Apapun yang kami sampaikan pasti ayah nggak percaya. Terserah ayah. Walaupun nasadikin, walaupun kami ini jujur, pasti ayah tidak percaya. Jadi air mata keluar tadi itu pura-pura, Pak. Iya, tuh ada di situ. Pura-pura dia itu. Orang lain tidak. Siapa mereka? Saudara mereka sendiri. Waja'u biqala qamisihi bidamin kadzib. Kalau nggak percaya wahai ayah, ini bajunya. Dimakan apa tadi, Pak? Serigala. Ada darahnya ayah. Kejahatan nggak sempurna ternyata. Kalau dimakan serigala kan pasti ada yang robek. Itu nggak ada yang robek. Itu kan? Maka nggak percaya sebenarnya Nabi Yakub itu terhadap anaknya. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian ini bikin sandiwara. Coba menarik mana drama keluarga yang bapak ibu tonton di televisi dengan yang ini? Sama. Oh, ini hakun wa ibratun wa mau'idhatun. Itu seperti itu cara dia itu, supaya ayahnya percaya ngomong duluan. Kalau ditanya baru ngomong. Oh silakan, ada kejadian apa? Itu terkadang kan orang tidak, pulang-pulang nangis itu ngomong duluan, itu bisa jadi dia yang salah. Itu. Nah ini seperti itu yang dilakukan. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Ya Allah, kesabaran kayaknya itu yang lebih baik. Itu anakku, ini juga anakku. Kuat seperti itu Bapak dan Ibu. Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Ujian Nabi Yakub alaihissalam. Dah. Ya mereka sudah bersama keluarganya. Misi mereka sudah tuntas. Apa itu? Melenyapkan Yusuf dari hadapan ayahnya. Sekarang Nabi Yusuf, seorang nabi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sumur itu pun juga tidak disia-siakan. Ternyata ya ada saja ilham yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf itu. Nggak usah takut. Itu kan? Batu mungkin bisa ngomong, kamu ini utusan Allah, itu kan? Terus kemudian memang betul, Pak, ada musafir datang, butuh air. Rombongan itu nggak semuanya ke situ. Ada berapa orang yang ke situ? 2 orang gitu kan? Nggak mungkin satu, ini 2, lebih dari 1. Datang ke situ ambil air, kemudian dimasukkan. Ternyata ketika diangkat, mereka melihat Nabi Yusuf ikut naik ke atas. Sehingga mereka mengatakan, ya busyra hadza hulam. Kabar gembira, kita dapat hulam, anak kecil. Gitu. Wa asarruhu bidha'ah, kita jadikan barang dagangan. Jadi nemu anak kemudian ingin dijual. Tapi kan udah lebam-lebam, Pak. Bekas cubitan, dia kan bekas pukulan, nggak pakai baju. Dia mungkin celana masih ada, gitu kan? Tapi baju sudah nggak ada. Ketika ada orang ambil air, nggak semua rombongan, gitu. Hanya berapa orang ke situ, pas diambil, bukan hanya air yang mereka dapat. Kemudian apa? Mereka gembira. Kita dapat. Diam-diam. Jangan bilang ke yang lain. Nanti kita jual, uangnya kita bagi sendiri. Loh. Kira-kira kalau rombongan itu ada satu yang dapat kenikmatan, itu dapat apa begitu, itu diumumkan, ayo kita bagi makan bersama. Ada yang nemu itu yang dapat. Yang nemu kan? Nah ini juga sama. Yang nemu itu. Kemudian dibawa ke Mesir, Pak. Nah, dari Palestina berangkat ke Mesir. Dibeli oleh penguasanya bitsamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Beberapa dirham saja. Karena kondisinya tidak sempurna, masih kotor semua, lebam-lebam, ada bekas cubitan dan lain sebagainya. Jadi harganya murah. Jual murah.
wa kanu fihi minaz zahidin. Wa qala alladzi istarahu, dibawa pulang. Ternyata yang beli adalah penguasa Mesir. Penguasa Mesir. Dibawa pulang, bilang ke istrinya, akrimi mathwahu, ya, muliakan anak ini. Aku baru beli dari pedagang di sana. Dianggap budak, padahal anak orang merdeka. Asa ayyan fa'ana, bisa jadi anak ini nanti bermanfaat bagi kita. Au nattakhidahu walada, atau kita angkat jadi anak. Jadi di rumah penguasa, di istana pejabat, Pak. Dulu dia itu bersama ayah saudaranya menggembala domba. Sekarang berkat kejadian itu tinggalnya di rumah mewah di istana. Enak gak itu? Enak tak? Iya, seandainya tidak dibuang di sumur itu apa sampai rumah mewah? Enggak kan? Loh, Allah luar biasa adil. Jadi kalau kita ketika itu diberikan ujian oleh Allah, kita berharap, ya Allah, jangan-jangan dengan ujian ini Engkau akan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana Yusuf dengan dibuang ke sumur, ternyata dia nanti akan masuk ke dalam istana. Loh, gitu Pak. Jadi gimana cara masuk istana? Jadi orang yang sengsara dulu, baru nanti masuk istana. Itu, catat itu. Ya? Masuk istana, penguasa di sana. Itu, wa kadzalika makkanna li Yusuf, kata Allah, seperti itulah cara kami menempatkan Nabi Yusuf di muka bumi, menjadi orang yang punya kedudukan. Jadi gak bisa terus kemudian kayak gini ini. Ada kalanya kemuliaan itu didapatkan dengan kerja keras dan perjuangan serta pengorbanan. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, kami akan ajarkan kepadanya bagaimana mentakwil beberapa kejadian. Dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu cara Allah untuk menempatkan Nabi Yusuf itu. Bukan hanya itu saja, tapi diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya wanita. Nah, sekarang Nabi Yusuf tinggal di mana? Istana. Suaminya sibuk bekerja, tinggal di rumah bersama istrinya. Tumbuh anak-anak itu Pak, remaja, berpakaian sekarang. Yang tadi lebam-lebam sudah tumbuh menjadi orang yang berparas menawan. Berparas menawan. Ya. Akhirnya ketika tumbuh menjadi remaja, dewasa begitu, istrinya di rumah bersama dia, karena suaminya tadi bilangnya apa? Kita jadikan anak saja. Dianggap anaknya, padahal orang lain itu. Istrinya tidak kuat. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Istri dari penguasa itu tidak tahan melihat ketampanan Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Ketika ada di satu kamar, langsung kamar itu dikunci. Gitu? Dikunci kamar itu. Yang kunci siapa? Istrinya, bukan Nabi Yusuf. Wa qalat haytalak, qala ma'adallah. Ayo datang ke sini wahai Yusuf. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah. Ma'adallah, ya Allah lindungi aku. Loh. Padahal apa? Wanita itu istri pejabat, cantik mesti, kaya pula. Itu kan? Tapi Nabi Yusuf tidak tergoda dengan kekayaan dan kecantikan dia. Yang terucap, ya, ketika perempuan itu ingin melakukan hal-hal yang tidak boleh, yang dia ucapkan adalah, ya Allah lindungi aku dari perbuatan yang tidak senonoh itu. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz dzalimun. Terkunci di rumah itu. Wanita itu yang menginginkan dia, itu kan? Tapi dia berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Padahal bapak dan ibu, perempuan itu berhasrat dengan Yusuf. Yusuf pun juga sebenarnya punya hasrat dengan perempuan itu. Wajar. Jadi manusiawinya itu muncul.
Hasratnya terhadap wanita itu ada. Laula an ra'a burhana rabbih, tapi dia ingat ayahnya. Masa ayahku seorang nabi aku berbuat zina? Enggak jadi, Pak. Ma'adallah. Ada riwayat mengatakan dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala, enggak jadi maksiat. Ada yang mengatakan Allah perlihatkan ya sesuatu kepada Yusuf sehingga tidak melakukan perbuatan itu. Perempuan ingin, sebenarnya dia punya keinginan. Klop kan sebenarnya. Tapi karena enggak ada ikatan itu, Allah kasih cara bagaimana caranya. Maka ketika bapak dan ibu, ingatlah orang tuamu. Orang tuaku itu luar biasa ibadahnya. Jadi kita ini mau bermaksiat ingat orang tua, mau bermaksiat ketika ingat orang tua yang saleh itu akan kita tinggalkan, nggak jadi kita bermaksiat itu. Kita ingin bermaksiat ingat guru. Kalau aku bermaksiat nanti orang tahu gurunya siapa. Nanti guru saya menjadi malu, akhirnya nggak jadi maksiat. Apalagi ingat Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Ini Pak, mengingat itu. Nah, jadi keinginan perempuan itu tidak disambut oleh keinginan Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Berlari itu ke arah pintu. Ketika berlari ke arah pintu, ditarik oleh perempuan itu. Saya nggak mau nyebut nama, khawatir ada ibu-ibu yang sama namanya. Ditarik, Pak. Jadi menuju ke arah pintu, mukanya ke pintu, ditarik dari belakang. Itu kan? Nah, pas sampai pintu, ternyata suaminya datang. Ketangkap basah. Ada apa ini? Fastabaqal bab wa qattat qamisahu min tuburin fa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat. Tuh sama dengan yang tadi, Pak. Jadi ketika menuju pintu, ditarik dari belakang, di pintu itu suaminya buka. Datang itu. Belum ditanya ada apa ini oleh suaminya, perempuan itu yang bilang duluan. Apa hukuman bagi orang yang ingin melakukan kejahatan terhadap keluargamu? Kata siapa? Perempuan itu. Itu kan? Padahal belum di sana. Maka apa? Pantasnya dia harus dihukum. Hukumannya apa? Yusjana, dipenjara atau diazab, disiksa. Tuh, kata yang perempuan. Padahal belum diinikan. Terus kemudian qala hiya rawadatni. Nabi Yusuf membela diri. Tidak. Istrimu ini yang menginginkan diriku. Aku lari ke arah pintu, engkau datang. Membela diri. Ya kan? Wa syahida syahidun min ahliha. Terus kemudian kamu punya saksi Yusuf. Kalau istriku ini yang menginginkan dirimu, bukan kamu yang ingin berbuat tidak senonoh terhadap istriku. Nah, ada anggota keluarga ini yang bersaksi. Ini ada yang mengatakan anak kecil, ada apa? Yang penting Allah katakan ada saksi di situ. Ternyata ada saksi. Saksi itu mengatakan, wahai Paduka penguasa, ini bukan rajanya tapi penguasa, gitu kan? Nah, kalau bajunya itu yang robek adalah belakang, fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau yang robek itu bagian depan, berarti istrimu betul, orang ini berbohong. Kalau yang robek depan. Tapi kalau yang robek belakang, istrimu yang salah, orang ini tidak. Cek sekarang dicek. Ternyata bajunya ngerobek belakang. Berarti yang salah siapa? Istrinya. Apa kata raja itu? Yusuf, a'rid an hadza. Wahai Yusuf, kamu diem. Ini aib keluarga. Istriku yang salah. Gitu? Aku minta engkau diam saja. Gitu. Terus kemudian wastaghfiri lidzambiki. Wahai istriku, mohon ampun kepada Allah. Kamu yang salah. Tuh. Jadi suaminya ini orang yang bijaksana, Pak. Tidak memutuskan hukuman sesuai dengan keinginan istrinya. Tidak. Ketampanan Nabi Yusuf. Udah disimpan rapat-rapat. Itu berarti yang tahu siapa? Istrinya, suaminya, saksi satu
Nabi Yusuf. Suruh diem semua itu Pak. Tapi bangkai itu pasti tercium baunya. Orang-orang itu, nah, ibu-ibu ini yang suka gosip. Wa qala niswatun fil Madinah. Para wanita yang ada di kota ini ternyata bisik-bisik membicarakan itu, Pak. Gitu? Oh, istri penguasa suka terhadap budaknya sendiri itu. Istri penguasa suka terhadap karyawannya sendiri. Loh, rame di sana. Akhirnya istri penguasa tadi berpikir gimana caranya untuk menjelaskan kepada mereka supaya tidak 100% dirinya dipersalahkan. Mendengar itu diundang mereka itu. Ayo, datang semuanya ke istanaku, gitu kan? Setelah mereka dipersilakan masuk, disuruh duduk, dikasih pisau sama buah tadi itu, kemudian dia bilang, ya, bilang kepada Yusuf, wa qalat ukhruj alaihinna, wa Yusuf keluar kamu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Tatkala Yusuf ini keluar di hadapan perempuan-perempuan itu, akbarnahu, mereka bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatta'na aydiyahunna, enggak terasa tangan mereka dipotong sendiri. Bukan buah, tangan. Celaka enggak itu? Gara-gara melihat apa? Makanya ibu-ibu turunkan pandangan. Itu. Nah, dari sini saja istri penguasa itu punya alasan. Itu kalian baru sekejap melihat. Ya kan? Aku ini sudah bertahun-tahun bersama dia. Kalau nggak kuat-kuat diriku ini udah habis itu tangan. Nah, akhirnya apa? Qulna hasyalillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Bukan manusia ini, pengakuan orang-orang. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunani. Seperti itulah yang aku alami. Kalian saja baru melihat sebentar tangan kalian tergores pisau itu. Seandainya ini lama sekali di sini, apa enggak habis tanganmu itu? Itu kan? Seperti itulah yang aku alami, kata istri penguasa itu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Setelah kejadian itu, wah ini bahaya. Kalau dia itu, ya kan, ada, terus kemudian tampak di halayak lame, itu bisa menjadi masalah. Akhirnya ketampanan itulah yang menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara. Salah dia? Mencuri apa? Tidak. Merampok? Tidak. Berzina? Tidak. Dipenjara karena apa? Ketampanannya. Itu. Jadi ketampanan itulah. Karena kalau dibiarkan apa? Wow, jadi malapetaka. Orang-orang nggak kerja itu, sibuk memandangi dia. Tuh, dicari di mana tempatnya itu. Akhirnya dipenjara apa? Dipenjara. Bukan kesalahan. Nanti ada. Nah, di ayat ini Pak, Allah bercerita tentang di penjara ini karena dasar Nabi, memang aslinya dia itu seorang Nabi, di penjara pun juga dakwah. Saat itu ketika di dalam penjara itu, ya, tidak sendirian, ada 2 orang, ya kan? Ada 2 orang Pak, gitu. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu was-sami'ul alim thumma badalahu min ba'di ma ra'au al-ayat la yasjununnahu hatta hin wa dakhala. Ini Pak ayat 36. Fatayani, ada 2 orang, ahaduhuma inni arani asiru khamra. Tuh itu. Jadi Nabi Yusuf itu jadi rujukan. Di penjara itu ada 2 orang datang kepadanya. Wah Yusuf, aku bermimpi. Apa? Aku bermimpi aku ini memeras khamr. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu tayr minhu. Yang satu bilang, aku juga mimpi, tapi aku bawa roti, tapi roti itu dimakan burung. Gitu kan? Terus coba Yusuf, engkau takwilkan mimpiku ini. Setelah itu ditakwilkan Pak, ya, ditakwilkan. Qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukum bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakum dzalikum mimma 'alamani rabbi inni taraktu millata qaumi la yu'minun wa hum bil akhirati hum kafirun.
Tuh dikatakan ini, inni taraktu millata qaumin la yu'minun. Aku ini meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Orang-orang tidak beriman pada Allah, aku enggak, aku beriman pada Allah. Itu sebelum mentakwil mimpi. Ceramah atau enggak itu? Ya enggak di sini ceramahnya. Ngobrol biasa itu Kang Boni. Itu di penjara. Itu. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka mengingkari hari akhirat. Aku tidak. Terus wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Maka nalana an nusyrika billah. Kami tidak menyekutukan Allah. Itu min syai'in dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakin aktsaran nasi la yashkurun. Terus ya sahibai sijn. Wahai orang yang ada di penjara. Ya berarti yang diajak bicara itu. Coba antum fikir. Ya, Tuhan banyak sama Tuhan satu lebih baik mana? Ya, majikan banyak sama majikan satu itu lebih baik mana? Terus, mata buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Kalau orang itu punya Tuhan banyak seperti itu adalah Tuhan yang mereka beri nama sendiri, bukan Tuhan sebenarnya, tapi mereka menyematkan sesuatu dengan sebutan Tuhan. Enggak. Itu yang tidak aku lakukan. Itu cerita tentang itu. Terus dikatakan, wahai saudaraku, kalian yang bermimpi memberi meras khamr tadi itu, kalian nanti akan kamu akan bebas. Kamu akan bebas. Nanti menjadi penuang minuman raja lagi. Berarti dulu dia itu kerjaannya menuangkan minuman kepada raja. Terus satu hal difitnah, dia dipenjara. Nanti kamu akan dibebaskan. Yang satu lagi yang tadi bawa roti dimakan burung, kamu itu nanti akan dihukum mati. Kemudian disalib, kamu dimakan burung. Betul, Pak. Takwilnya betul. Ya, akhirnya orang itu keluar. Kemudian sebelum keluar itu, ya, ini pesan lagi, kamu nanti akan dibebaskan, terus jadi pemberi minum. Yang kamu nanti akan diberi hukuman mati. Wahai kamu yang nanti keluar, ya, tolong sampaikan kepada penguasa, jangan lupakan aku, ya, bahwa ada yang dipenjara, tapi dia tidak bersalah. Dhanna annahu najin minhuma udhkurni, ingatlah diriku, sebutkan keadaanku di hadapan rajamu, bahwa aku tidak bersalah. Gitu kan? Ternyata saat dia butuh dengan Nabi Yusuf, dia cerita itu, ketika sudah keluar dia lupa dengan Nabi Yusuf. Ketika dia butuh dia datang, ketika dia butuh dia minta pertolongan, kalau dia dapat kenikmatan lupa dengan yang telah menolong. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan kita? Masa jin? Kita kan, Pak? Ini juga sama. Itu nanti kamu keluar. Tapi nanti sampaikannya kepada penguasa tentang diriku ini. Lupa setelah keluar dia itu. Ya, sudah nikmat keluar lupa. Sehari dua hari lupa dia? Enggak. Masih beberapa tahun di dalam penjara itu karena dia lupa menyampaikan perihal Nabi Yusuf di hadapan raja itu, Pak. Nah, satu ketika, lah ini menjadi pejabat ini ceritanya Nabi Yusuf. Satu ketika raja itu, udah jam 8. Raja itu bermimpi, ya, ada 7 ekor sapi yang gemuk memakan 7 ekor sapi yang kurus. Terus kemudian 7 tangkai yang hijau itu, ya, wa ukhra yabisat. Terus ada 7 tangkai yang kering. Ya ayyuhal mala, orang-orang yang ada di situ, para pejabat, itu diceritakan mimpi raja ini. Ada nggak yang bisa mentakwil mimpiku ini? Nah, baru setelah beberapa tahun di penjara, yang tadi menuangkan minuman raja lupa itu teringat. Oh, baru ingat, saya dulu ada kawan di penjara bisa mentakwil
mimpi. Jadi saat itu pentakwil mimpi itu profesi yang keren, Pak. Luar biasa itu. Akhirnya apa? Qalu adghasu ahlamin. Orang-orang para pejabat bilang, itu bunga tidur wahai sang paduka raja. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin. Kami enggak tahu takwil mimpi. Kata mereka. Terus waqala alladziina jaminhuma, tadi yang menuangkan air minum itu ingat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dia bilang, wattaqara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsiluni. Itu kan? Aku tahu orang yang bisa mentakwil mimpi, tapi paduka raja harus memberikan surat kepadaku supaya aku datang kepadanya. Kan di penjara itu kalau nggak bawa surat apa bisa mengunjungi? Tidak bisa kan? Nah, makanya diperlukan surat. Yusuf ayyuhas siddiq, itu datang ke sana, kirimkan aku ke sana, wahai paduka raja, dikirim ke sana. Ketemu Yusuf, aftina fi sab'i baqaratin, tentang 7 sapi gemuk yang memakan sapi yang kurus, kemudian tangkai yang hijau dan tangkai yang ini. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Nabi Yusuf bilang, oh kalian disuruh untuk menanam selama 7 tahun. Menanam selama 7 tahun. Setelah kalian panen, fadaru fi sumbulihi, kalian jangan rontokkan semua, biarin di tangkainya. Yang kalian makan itu aja yang dirontokin, yang enggak biarin. Itu cara penyimpanan. Makanya orang dulu itu padi itu terkadang masih dalam tangkai, tidak dilepas semua. Jagung itu pun juga sama, masih dalam pembungkusnya kemudian diikat. 7 tahun kalian lakukan itu, sedikit saja yang dimakan, biarkan dalam tangkainya. Setelah 7 tahun kalian menanam dan menyimpan itu, nanti akan datang 7 tahun berikutnya kalian kelaparan, tidak ada makanan. Itu tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fi yughasun nas fihi ya'sirun, itu akan terjadi yang seperti itu. Dah. Akhirnya kan utusan raja itu setelah mendapatkan jawabannya datang ke raja, laporan seperti itu. Apa kata raja? Wa qalal malik u'tuni bihi. Panggil dia ke sini. Aku enggak akan puas hanya mendengar cerita dia. Jadi yang belajar langsung ini harus lebih puas daripada mendengar lewat streaming. Itu. Kata raja itu, aku nggak puas kamu cerita, aku harus mendengar langsung dari mulut dia. Falamma ja'ahu rasul, utusan itu datang kepada Yusuf, qala rji' ila rabbika, kembali ke rajamu, fas'alhu ma balun niswa, bilang kepada rajamu, tanyakan ada apa dengan wanita di kota itu sampai saya di penjara. Jadi Nabi Yusuf ingin mengatakan, aku di penjara bukan karena salah. Aku di penjara bukan karena salah, tidak melakukan kriminal, tapi bisa masuk penjara. Ada nggak orang yang nggak salah masuk penjara? Siapa yang bisa memenjarakan orang yang tidak salah? Orang yang punya kekuasaan itulah yang paling bisa memasukkan orang yang tidak salah ke dalam penjara. Maka Nabi Yusuf bilang, boleh, aku akan datang kepada raja, aku akan sampaikan, tapi aku minta raja ini harus mengklirkan masalahnya. Kenapa saya di penjara? Apakah saya salah? Sehingga ketika keluar bukan karena salah, tapi keluar memang dia berhak di luar, bukan karena melakukan kesalahan. Faham gak sih? Udah semakin malam ya. Wah, ini tutup kayaknya, habis terakhir ini. Dah itu Pak. Akhirnya setelah itu, ini padahal belum ketemu ayahnya, belum ketemu saudara-saudaranya. Akhirnya betul, perempuan itu dipanggil semuanya. Yang terpotong tangannya sampai dia di penjara itu, dikatakan oleh raja itu, ma khatbukunna itrawattunna Yusuf an nafsihi. Qulna hasya lillah ma'alimna alaihi min su'. Ada apa kalian ini dengan Yusuf? Perempuan itu mengatakan Yusuf itu tidak pernah melakukan kejahatan. Su'in itu kan jahat, jelek. Jadi masuk penjara karena kejelekan? Enggak. Karena kejahatan? Tidak. Berarti masuk penjara bukan karena melakukan kesalahan. Duh, begitu. Qalat imra'atul aziz al-an hasal haq, sekarang yang benar sudah muncul. Jadi keluar penjara memang dia tidak berhak masuk penjara.
Jadi bukan keluar penjara karena sudah selesai hukumannya. Akhirnya keluar, Pak. Bilang ke raja, ya, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Akhirnya keluar. Terus nanti di situ, Pak, didengar oleh raja, raja terpesona. Terus siapa ini yang jadi kepala? Yang punya ide siapa untuk menanam 7 tahun? Yusuf. Iya kan? Nah, yang punya ide, yang punya usul, dia yang harus menjadi pimpronya. Kalau dikerjakan oleh orang lain, bisa jadi idenya nanti berubah. Maka Nabi Yusuf gak mau, ini ide saya yang harus mengawal. Maka dari situlah kemudian Nabi Yusuf itu diangkat menjadi kepala proyek itu untuk menuntaskan masalah itu. Nah, menjadi orang dekat raja, menjadi penguasa. Dari situlah kemudian karir Nabi Yusuf itu menjadi cemerlang. Setelah masuk ke dalam sumur, setelah masuk ke dalam penjara, kemudian dia hidup di istana, jadi orang yang hebat. Itulah kepemimpinan. Setelah itu apa? Benar, dikumpulkan, diinikan. Yang dia pikirkan bagaimana rakyat ini sejahtera. Situ kemudian saudara-saudaranya yang di Kan'an juga kekeringan, kurang makanan, mereka datang ke sana. Oh, ini saudaraku, tapi dia nggak tahu kalau itu Yusuf. Iya kan? Benyamin mana? Masih ada saudaramu yang satu kan? Ada. Besok diajak kalau ingin makanan. Diajak. Loh itu, Pak, penguasa yang baik, pemimpin yang baik, gitu. Akhirnya bapaknya juga datang, sudah buta memikirkan Nabi Yusuf itu. Kemudian dikasih baju Nabi Yusuf itu, fartadda, kemudian kembali bisa melihat dengan baju Nabi. Ini baju Nabi Yusuf dilapkan. Wah, terkadang orang tua kita bawa ini kain ibu, biar kamu kalau kangen apa usapkan. Loh itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dah, sampai 8:30 berarti 10 menit lagi Kang Boni. Enggak ditutup, enggak di stop, saya ngomong terus, dibiarin saja itu. Tega. Ya Ustaz, 5 menit lagi Ustaz, biasanya gitu. Udah selesai sampai sini aja. Itu sampai sini. Nah, berjumpa dengan saudaranya tadi disingkat. Itu. Yo kalau selesai mah enggak selesai, Pak. Ini satu surat. Padahal enggak saya baca tafsirnya per surat, per ayat. Loh. Jadi pelajarannya apa? Pelajaran pemimpin itu dia memang benar-benar memimpin, yang dia pikirkan adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya itu. Benar-benar disejahterakan rakyatnya itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya memang enggak ada puasnya, alhamdulillah. Kalau puas besok enggak ngaji lagi. Kalau enggak puas berarti besok kita ingin mengulang kembali. Dan banyak sekali itu nasihat-nasihat Allah melalui kisah-kisah seperti ini. Kalau ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin bertanya, mungkin nanti Kang Boni yang akan menyampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya seperti sinema tapi kasih sempurnanya bagus ya. Bagus sekali ceritanya. Jadi di rumah itu Masya Allah. Tapi sebelum itu pertanyaan, saya mau bagikan dulu amanah. Ada yang menitipkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada dari Zoya Muhammad. Kan kalau aku udah tahu juga. Kecuali untuk dikasihkan di ibunya, istrinya. Nah, ini ada sepaket nih di dalam. Apa ini? Zoya buat ibu dan adik-adik. Ada yang mau? Waduh, Masya Allah. Siapa adiknya Nabi Yusuf?
Oh itu. Paling panitia bisa ambil mic satu lagi ke belakang. Ini aja ini. Antum ke sini. Juga ada ini apa ya, saya kurang tahu. Terima kasih kepada saya tadi yang dari kantornya saya. Sama ini mau. Boleh. Kita duduk di bawah. Ini sudah sampai. Wah, kita hidup belakang. Nanti yang kedua tentu itu tuh. Ya, nanti yang kedua ya. Nanti kedua. Oke, itu siapa namanya? Iya. Iya. Benyamin. Di terima barangnya. Nah, kedua yang perusahaan yang pegang Rito tidak jadi. Sekarang apa jadi? Adanya ini. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf di penjara? Katanya karena salah. Ya. Maka silakan kalau mau diberikan bukti Indonesia nanti. Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Itu adalah dulu. Maka yang dari pegang mic yang pertama jadi, ya, micnya diberikan di belakang itu. Diambil micnya di belakang, datanya yang jawab tuh. Bukan kalian. Dari tiap benar. Ya. Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Halo, ada? Miki ada? Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Oke, ada? Miki sudah sampai? Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Mudah saja. Miki mana? Menjawab? Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Media di dekat kamera. Ya, kenapa Nabi Yusuf di penjara? Dia buat tanya. Ya, yang di belakang kenapa? Ya? Masya Allah, hafal benar. Iya kan? Betul. Dia buat tanya di belakang. Nah, satu lagi buat mama bapak yang diberikan kepada istri, adiknya, dan sebagainya. Pertanyaannya, ada berapa saudaranya Nabi Yusuf? Siapa yang dua tadi? Saudaranya ada 12. Ya? 12. Sebutkan. Kalau yang Yusuf kan yang satu ibu mah Yusuf sama Benyamin. Yang lainnya mah nggak tahu. Kami kita nggak terang. Betul. Untuk siapa? Untuk istri dong. Saya. Kebetulan istri nggak itu. Pak terima barangnya Pak. Iya, terima kasih. Iya, sampaikan salam istrinya dari jamaah Pak ya. Subhanallah. Baik, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, di suatu pintu tadi. Ibu hijau. Mic-nya ke yang di sebelah kiri saya di sebelah kiri. Ya, Pak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakumullah khairan Ustaz kepada pemaparan yang menarik tentang kisah Nabi Yusuf. Sebenarnya yang paling menarik dari kisah Nabi Yusuf itu
pada akhirnya bertaubat dan kemudian menikah gitu dengan Nabi Yusuf. Apakah itu ada riwayat yang sahih terkait itu? Terima kasih. Yang tanya nggak dikasih hadiah. Oh, hadiahnya jawaban. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas antara Nabi Yusuf dan Zulaikha katakanlah seperti itu. Mohon maaf ada yang sama begitu. Itu beda usianya pasti jauh. Itu kan? Tapi karena dia itu istri seorang pejabat, saya kira juga tidak sama dengan rakyat biasa. Itu kan? Nah, ketika Nabi Yusuf itu mengalami banyak masalah kehidupan yang seperti itu, Zulaikha ini ternyata menunggu. Nah, itu bisa dibaca di mana? Di tafsir-tafsirnya. Banyak tafsir menyebutkan tentang itu. Nah, kalau hadis ataupun ayat Quran tidak menyebutkan, tetapi apa? Tafsir. Kalau ibu nanti buka tafsir-tafsir yang ada, cerita tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha itu, ada beberapa tafsir nanti yang menyebutkan bahwa akhirnya Zulaikha itu menunggu suaminya sudah meninggal, terus kemudian dia menunggu sampai tua, sampai ini sama dengan ayahnya. Maka dikatakan nanti riwayatnya dalam tafsir itu ada dua yang merindukan Nabi Yusuf. Yang pertama adalah ayahnya sampai buta, yang kedua adalah Zulaikha, yaitu Zulaikha udah berpisah setelah itu, iya kan, nggak pernah ketemu dengan Yusuf alaihissalam lagi, sampai akhirnya dia tua, udah renta sekali, ditinggalkan oleh para pembantunya, suaminya sudah meninggal dunia. Dikatakan ketika bertemu dengan Nabi Yusuf sama, ayahnya yang buta berubah menjadi bisa melihat kembali, Zulaikha yang tua itu pun juga berubah menjadi muda kembali berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Di tafsir Ibnu Katsir coba dibaca. Kemudian di tafsir, kalau kisah para sahabat Ibnu Katsir, para nabi, ini pun juga disebutkan pula. Nanti tafsir At-Tabari itu biasanya juga muncul tentang istri Zulaikha tadi itu menjadi istri Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya, tapi tidak dalam kondisi tua renta, berubah menjadi perempuan yang cantik. Nyatanya seperti apa? Wallahu alam, karena Allah yang inginkan bukan itunya. Yang diinginkan apa? Anakmu itu bisa cemburu terhadap saudaranya. Terus bahwa Nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah tidak menginginkan nanti Zulaikha akhirnya itu menjadi istri Nabi Yusuf. Itu mungkin bagi Allah bukan ini yang aku inginkan untuk menterapi umat Muhammad. Bukan itu. Nanti kalau ini yang jadikan hukum apa? Ya kan? Aku tunggu janda mulai itu nanti. Gitu Bu, nanti yang muncul begitu. Kira-kira itu Bu. Banyak di riwayat tafsir tapi ya bukan hadis. Kalau hadis saya belum menemukan. Tapi dalam kitab-kitab tafsir sejarah ada An-Nihayah wal Bidayah, Ibnu Katsir juga. Terus kemudian tafsir At-Tabari itu. Terus kemudian tafsir Ibnu Katsir. Juga dalam Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir itu juga diantaranya mengisahkan tentang istri penguasa tadi itu yang kemudian menjadi istri Nabi Yusuf alaihissalam. Dah, saya menjawab nggak usah dikasih hadiah Bu. Sama Ibu bertanya juga tidak dikasih hadiah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jangan sampai salah hikmah ya Ustaz. Nah. Itu diambil nanti repot juga. Satu lagi tanya karena sudah lalu ada anak-anak. Satu lagi tanya. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Satu lagi? Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Bandung. Pak Ustaz, izin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini
rasa penasaran aja supaya regret gitu Ustaz. Apakah betul dengan sering membaca surat Yusuf seolah-olah ketampanan kita ini akan bulat? Iya. Itu aja Mas. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Saya itu berapa kali tanya orang itu masalah keutamaan ayat, keutamaan surat itu Pak. Baca surat ini nanti rezekimu bertambah, baca surat ini tampangmu berubah, begitu. Khawatirnya apa Pak? Khawatirnya disamakan dengan dukun. Kalau keinginanmu ingin tercapai, kamu lakukan amalan ini. Yang itu tak? Kalau dukun itu nanti ternyata amalan yang diamalkan tidak tercapai, tidak terjadi, dukun palsu kan itu. Lah kalau amalan Quran diamalkan, tapi yang disampaikan itu tidak tercapai, nanti akan bilang Quran palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Kan gitu kan? Nah, walaupun ada terkadang riwayat yang menyebutkan baca sekian kali kamu dapat pahala ini dan ini, tapi jangan sampai kita ini mengamalkan Quran yang kita cari apa? Keutamaannya semata. Gitu Pak. Jadi Bapak kalau baca surat Yusuf jangan khawatir. Insya Allah saya akan bilang Bapak udah berubah seperti Nabi Yusuf. Kang Boni juga harus ikut, udah berubah seperti Nabi Yusuf. Tapi belum sama persis, gitu aja, itu kan. Nah seperti itu Pak. Terkadang ibu yang mengandung itu bacakan surat biar nanti lahir menjadi anak yang tampan. Kalau itu satu keinginan orang, kemudian dia membaca surat itu tidak apa-apa. Harapan kepada Allah, dia lakukan amalan yang baik pula. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan pasti anakmu seperti Nabi Yusuf, memang Yusuf seperti apa? Lihat aja enggak kan? Gitu. Dia itu. Sama surat apa tadi? Maryam. Ya kan? Supaya apa? Cantik misalnya. Seperti itu. Enggak apa-apa kalau memang itu dilakukan sebagai tawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini soleh, solehah, tampan seperti Nabi Yusuf, enak dilihat oleh orang-orang yang melihatnya, begitu. Nah khawatirnya kan nanti dimasukkan ke sumur gimana? Masukkan ke penjara juga gimana, begitu kan? Tapi itu kan sebuah harapan. Jadi kita baca itu, kita doakan ya semoga anak ini lahir selamat, punya paras yang tampan, sempurna, jasmani dan rohaninya, punya kepribadian seorang nabi, cinta terhadap kitab suci, gitu kan? Bagus juga, gitu. Nah seperti itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu Bapak ini udah rek-rek atau masih ragu. Tapi jangan sampai kita baca Quran itu hanya sekedar untuk mendapatkan apa? Keutamaan semata. Nanti kalau keutamaan itu tidak tercapai, kita akan bilang Quran berbohong. Itu kan naudzubillah. Jangan seperti itu Pak. Ya kita baca aja, kita berdoa. Ya Allah, semoga wajahku berubah gitu. Pasti berubah. Dulu rambutnya hitam, kemudian berubah, sekarang ada yang putih, gitu kan? Dulu itu pipinya itu gembil, sekarang udah mulai keriput. Berubah nggak? Berubah, gitu kan. Tapi nggak usah khawatir Pak. Baca aja surat Yusuf. Kita berharap nanti di akhirat kita berjumpa dengan Nabi Yusuf. Itu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jos pokoknya Pak. Ayo.